Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, luar biasa. Semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga menyertai kita hingga sampai dengan saat pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita. Kita katakan segala pujian.
Kuduskan segala apa yang kami senantiasa pakai hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Seluruhnya Tuhan Kau ambil alih dan lepaskan semuanya dari ikatan dunia dalam nama Yesus. Biar semuanya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memberi kepada Tuhan hidup kami. Kami mau memberi korban persembahan. Kami mau memberi korban syukur. Kami mau memberi apa yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kepujian nama Yesus. Kami berkati panitia Natal. Dan biarlah kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan lancarkan. Dan Yesus, Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kita berikan sorak-sorai yang berbuat kita. Haleluya. Baik. Mari kita bersukacita. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya.
saat ini hari terbaik. Haleluya. Tak hanya yang baik saja.
hari pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan yang pertama, persembahan pujian dari kaum bapak-bapak. Berlebih dipersilakan untuk maju ke depan.
siapa saja di pun nanti lemah menuju dalam selimut iman. Betapa berkala dan korban sayur dan suara pujian.
Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita mau memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Dia lahir untuk kami. Sebab kebaikan-Mu, kasih-Mu begitu nyata Tuhan dalam hidup kami. Tak terhitung banyaknya ya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu besar dan teramat besar dalam kehidupan kami. Engkau melihat hidup kami, Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Dalam hidup kami sangat memerlukan Engkau. Dan hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga ya Tuhan, Kau berkati seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Demikian juga memberkati Tuhan segala persembahan yang kami berikan. Demikian juga yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang senantiasa mencukupkan apapun menjadi keperluan kebutuhan hidup kami. Sebab hidup kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami Bapa. Kalau usaha pekerjaan kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memberkatinya. Demikian juga kami persembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan seluruh hidup kami Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan di dalam hidup kami, tidak hanya lewat mulut kami, melainkan lewat tindakan kami, dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur dengan Engkau adalah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga Bapak Saudara, Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan.
kasih-Mu besar bagi kami, dan firman-Mu berkuasa, dan firman itu Engkau sendiri Yesus. Inilah kami Tuhan. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Segala kuasa apapun yang di luar Tuhan yang mau mengganggu sukacita kami, pada saat ini kami bersatu hati tengking dan tolak enyahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus berkuasa. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh kami jemaat-Mu, biar kami boleh mengerti dan memahami, dan Kau berhikmat dan beri kemampuan untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati dan kami mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah di hari Minggu, dan besok kita juga mempersiapkan hidup kita persembahkan dalam masa raya Natal kita. Baiklah Bapak Ibu, ya, kita membuka Alkitab kita pada hari ini. Bulan ini dalam bulan Natal kita tetap berbicara tentang Natal, ya, tentang Natal. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara Natal itu adalah pernyataan kasih yang terbesar dari Bapa bagi setiap kehidupan manusia. Amin, saudara. Dan kasih itu tidak terduga, kasih itu tidak berubah, kasih itu kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Baiklah, pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang Sang Putra Natal. Siapakah sesungguhnya Sang Putra Natal itu? Kita membuka firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 16. Haleluya. Selamat datang pada keluarga Berlianto, ya. Baru datang dan kita bersyukur pada Tuhan, dan selamat beribadah juga pada, ya, ada jiwa baru yang kemarin hari Kamis sudah dibaptis, ya, dari Bantaran, Willianto. Kita bersyukur dia sudah dibebaskan oleh Tuhan dari segala ikatan kuasa jahat, ya, kuasa kegelapan, dan menerima rancangan Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah juga pada ibunya dan saudaranya. Kita bersyukur pada Tuhan, ya. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita baca ini firman Tuhan bersama-sama. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita
bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sangat baik ke dalam kehidupan kita, sehingga kita dipilihnya. Jadi setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Yesus, kita adalah dipilih oleh Bapa dan ditetapkan oleh Bapa. Amin, saudara. Jadi bukan karena kita memilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita untuk apa? Untuk Dia menyatakan kasih-Nya. Amin, saudara. Untuk Dia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus, Sang Putra Natal bagi kita, Dialah dikatakan tadi Alfa dan Omega. Artinya Dia yang pertama dan yang terkemudian. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Amin, saudara. Kenapa dikatakan Dia yang awal dan yang akhir? Artinya saudara-saudara, sebelum Dia tidak ada sesuatu pun. Ya, dari segala sesuatu tidak ada. Di semua kosong, tidak ada. Langit bumi tidak ada, kosong. Ya, jadi hanya Dialah yang awalnya. Amin, saudara. Dan Alkitab juga katakan hanya Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Dia. Itu sebabnya Alkitab katakan, ya, tidak ada segala sesuatu yang jadi, yang ada jika tidak oleh Dia. Dan diciptakan semua adalah untuk Dia. Amin, saudara. Jadi segala sesuatu yang ada yang kita lihat maupun diri kita sendiri, sebenarnya kita diciptakan Allah adalah untuk diri Allah itu sendiri. Amin, saudara. Untuk Dia, untuk kemudian Dia. Dan yang selanjutnya dikatakan, kenapa Dia dikatakan yang akhir atau Omega? Ya, karena Dialah yang menetapkan segala sesuatu, dan Dialah juga yang menghakimi segala sesuatu. Amin, saudara. Jadi rupanya yang awal Dialah yang menciptakan segala sesuatu, lalu yang menentukan akhir dari segala sesuatu. Makanya dikatakan segala sesuatu apa yang diciptakan Tuhan mempertanggungjawabkan hidup kita hanya kepada Dia. Amin, saudara. Jadi yang menentukan Dia akhirnya kemana kita, sebab dunia ini akan hilang lenyap dan segala yang ada di dunia ini akan habis masanya. Tetapi akhirnya itu Omega, Allah itu yang menetapkan entah kita masuk surga, entah masuk kematian, kebinasaan. Jadi hanya Dia. Amin. Itu sebabnya Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kita dapat diselamatkan hanya oleh Dia. Amin, saudara. Saya ingat dulu ya, waktu kami belum menerima Yesus, ya, 2 saudara saya meninggal di Sambal Petir, ya. Kemudian ada pernyataan dan ini kesaksian. Jadi dari ibu saya ini tidak bisa tidur, malam-malaman tidak bisa tidur. Lalu dia dengar ada pintu diketuk. Lalu dia buka dan lihat, nak, belum kan anak? Dia main, tapi aku menyuruh memimpin kau. Akan oke. Lalu dibawa ibu saya ke tempat makam mereka. Ini makam mereka. Ibu melihat ada terang di atas dan ada seorang yang sangat kilau-kilau. Dan itulah yang berbicara kepada saudara saya itu yang meninggal itu. Dia katakan, dia sebut namanya, aku beri waktu yang singkat bagimu dan katakan kepada ibu. Jadi ibu saya bertanya kepada dia, siapa itu? Padahal kan masih keharingan. Itulah Yesus, dia katakan. Dan segala sesuatu mempertanggungjawabkan hidup hanya kepada Dia, dia katakan. Agama, kepercayaan apapun manusia, bangsa apapun, suku apapun, ya kepercayaan apapun, semuanya akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Dia, Yesus. Jadi hanya Dialah yang menentukan kita untuk binasa dan untuk hidup kekal. Makanya dia katakan sama ibu saya, itah tu nak ngomong, buhen dia itah menerima Yesus.
sekarang dia berkata kepada ibu, ini harus disaksikan, dikatakan kepada semua orang, entah orang percaya, menerima atau tidak, tetapi harus katakan, hanya Yesuslah yang menentukan akhir dari segala sesuatu. Boleh orang hidup menjauh dia, tidak percaya kepada dia, menghujat dia boleh saja, tetapi akhirnya akan kembali kepada dia. Dan semua menghadap dia. Nah itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 20 kita lihat pasal 19, itu semua roh orang mati kan datang kepada dia. Penghakiman terakhir. Dan Yesus, dia raja segala raja, dia hakim segala sesuatu. Lalu dia buka setiap buku kehidupan. Dia lihat, ya, ini baik orangnya. Tetapi tidak ada namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Sia-sia kebaikan manusia. Semua dilempar ke neraka. Apapun. Sebab hanya dialah yang menentukan. Amin saudara. Jadi hanya dialah Alfa yang menciptakan segala sesuatu, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Dialah yang akhir itu, dia juga yang akan menghakimi, menetapkan kehidupan kekal atau kematian kekal. Amin saudara. Dan oleh sebab itu kita bersyukur saudara, kita telah menerima sang putra Natal itu, supaya olehnya kita memiliki hidup. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan pada kedatangan yang kedua, melalui kelahiran yang kedatangannya yang pertama adalah datang, dikatakan untuk menjadi manusia dan sama seperti kita manusia. Tetapi justru dia dilahirkan sebuah kandang yang hina, ya, sebab tidak ada baginya di tempat penginapan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Sebenarnya dia sang pencipta. Dia datang kepada milik kepunyaan, dan bumi adalah ciptaannya. Tetapi dunia tidak menerima. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya, sebab mereka tidak mengenal dia. Kenapa dunia tidak mengenal dia? Karena dosa. Kenapa ada orang dapat mengenal dia? Karena kasih karunia. Jadi karena kasih karunia kita dapat mengenal, dapat mengaku. Tapi sebenarnya dunia tidak mengenal. Dia hina. Dia dihina. Dia menjelaskan siapa dirinya kepada mereka. Makanya beberapa kali saya katakan, semakin dia menyatakan dirinya, semakin orang-orang menolak dan membenci dia. Sebab waktu dia menyatakan siapa dirinya, dia selalu katakan, aku dan Bapa adalah satu, dan aku adalah Bapa itu. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan engkau, ya, menyaksikan apa yang aku perbuat, itulah pekerjaan Bapa. Itulah pekerjaannya. Sebab dia melakukan segala sesuatu. Jadi manusia semakin tidak dapat memahami dan semakin tidak memahami. Tetapi setiap orang yang membuka hati untuk dia, Alkitab katakan, yang mau percaya kepadanya, mereka diberi kuasa oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Sehingga kita dapat mengenal dia. Kita akan melahirkan, ya, akan menjadi kelahiran kembali, dilahirkan kembali oleh dia. Amin. Bukan oleh keinginan laki-laki atau secara jasmania, tetapi oleh Allah sendiri. Itu sebetulnya luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita dapat percaya kepada Yesus, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan kita harus menyadari itu semua karena kasih yang besar itu. Itu sebabnya karena kita dipilih oleh Allah untuk dalam kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus membuka hidup kita, ya, untuk kita berjalan di dalam kasih-Nya, untuk kita hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Tetapi ingat saudara-saudara, Alkitab katakan kedatangannya yang kedua, dia datang untuk apa? Menghakimi semua. So, pada saat itu dia datang dengan penuh
ya kemuliaannya. Bukan lagi datang dengan keadaan yang rendah, keadaan yang hina, keadaan yang sama seperti manusia, tapi dia datang dalam tubuh dirinya yang sesungguhnya. Amin, saudara. Dirinya yang sesungguhnya. Dan pada saat itu dikatakan langit bumi ini akan hancur dan tidak ada yang dapat bertahan di hadapannya. Semua akan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, maka mereka yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan menjadi serupa dengan dia, menyongsong dia. Dan yang hidup, yang masih hidup, kita tubuh yang fana ini akan diubah dengan tubuh kemuliaan, juga menyongsong dia sama seperti dia. Dan itulah nilai iman, itulah nilai percaya, itulah tubuh kita yang sesungguhnya. Karena kita percaya kepada dia, ya, keadaan kita yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita bersyukur, ya. Tadi dikatakan bahwa dia akan datang untuk yang kedua adalah untuk menghakimi dan memberi upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Semua orang. Jadi dia adil menurut perbuatannya. Jadi oleh sebab itu saudara, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan bukan menyelamatkan, keselamatan hanya kasih karunia, tapi perbuatan-perbuatan kita akan menyertai kita. Amin, saudara. Dan itu akan dikembalikan olehnya. Oh, ini perbuatanmu, ini upahmu, ini bagianmu. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan segala yang baik untuk kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Saya lihat dalam Natal ini saudara banyak berkorban, tapi bukan untuk manusia, saudara, tapi karena engkau mengasihi Tuhan, karena imanmu, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan nyatakan itu pada saat dia menyatakan dirinya, ya, sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, jadi siapakah sebenarnya sang putra Natal itu? Coba kita lihat dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudara. Haleluya. Suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi di sini kita melihat bahwa sang putra Natal itu sebenarnya adalah firman yang menjadi manusia. Amin, saudara. Dia sang firman yang menjadi manusia. Allah, ya, tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak berfirman. Jadi dia dari dalam Allah itu sendiri. Dan karena firman, Allah menciptakan segala sesuatu. Dan firman itu adalah Allah. Amin, saudara. Dia adalah Allah. Dia adalah sang pencipta dunia dan segala isinya tadi. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Jadi tidak ada yang jadi tanpa dia. Dia adalah terang hidup
yang sesungguhnya bagi manusia. Amin, saudara. Dia adalah terang hidup, ya, yang sesungguhnya bagi manusia. Jadi manusia kalau tanpa Kristus dia ada dalam kegelapan. Sebab apa, saudara? Terang hidup, kemuliaan Allah sudah hilang. Tetapi tatkala kita menerima Yesus, maka terang hidup, kemuliaan hidup ilahi itu diberikan kepada kita. Amin, saudara. Jadi anak-anak Allah, orang yang percaya, dia ada dalam kemuliaan Tuhan. Makanya saudara harus suka menyembah Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya terang itu dinyatakan, ya, memperbaharui kehidupan kita. Pribadi ilahi itu memperbaharui kehidupan kita dan menjadi terang yang mengalahkan segala kegelapan. Artinya segala yang tidak baik dalam hidup kita dibersihkan oleh terang itu, diperbaharui oleh terang itu. Dia terang hidup. Amin, saudara. Dia terang berbicara kebenaran dari Tuhan. Terang juga berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kemuliaan Tuhan. Jadi saudara kekasih, kalau kita hidup dalam terang Tuhan, maka kegelapan akan tidak dapat menghampiri saudara. Di dalam ayat yang keempat itu, ya, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin, saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita ada di dalam terang ilahi, sehingga kegelapan akan lari. Jadi bagaimana caranya? Makanya saya katakan kita harus buka hati untuk Tuhan. Jadikan hidup kita, dia menerangi hidup kita dan mengusir segala kegelapan, cara hidup kegelapan, kuasa kegelapan. Amin. Amin. Nah, kalau kita menyembah yang bukan Yesus, roh-roh di dunia ini, jadi kegelapan yang masuk dalam hidup. Tapi kalau kau menyembah kepada Yesus, maka terang itu semakin nyata dalam hidupmu dan kegelapan akan keluar. Saudara akan mengalami pembaharuan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sering bersaksi di sini, ya. Suatu ketika saya dikelilingi oleh roh-roh gelap, saudara. Mereka katakan, kemana kamu lari? Kamu tidak dapat menghindar dari kami. Dan kami harus memerangi kamu. Saat itu saya menyembah Tuhan, saya katakan, Yesus, nyatakanlah dirimu. Saya tutup mata, saya hanya mendengar teriakan. Teriakan. Jadi rupanya kegelapan itu semua terlempar. Waktu saya buka mata, saya melihat dari tubuh ini keluar terang, cahaya yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Terang itulah yang mengalahkan kegelapan. Saya pernah dulu di Mentaren bersama Pak Wenas dan Bapak Yosi berdoa untuk anaknya Bapak Pelangi yang di Mentaren. Saya katakan sama bueknya, sama orang tuanya, kita tidak usah kita doa yang ningking tidak usah. Saya akan coba. Ayo buka hati kita menyembah Tuhan. Kita izinkan terang kemuliaan itu, ya, yang berkuasa sekarang, maka kegelapan akan lari. Amin, saudara. Jadi waktu kami menyembah saudara, yang kerasukan ini sudah teriak, aku, Yesus sudah langsung dilepaskan Tuhan. Amin, saudara. Sebab dialah kemuliaan hidup kita, ya, kemuliaan hidup kita. Oleh sebab itu, makanya saya katakan, ada waktu bagi saudara menyembah Tuhan, supaya terang kemuliaan hidup yang sesungguhnya itu, ya, di dalam kehidupan kita, sehingga apapun persoalan kegelapan saudara, Tuhan bersihkan. Amin, saudara. Dan dialah terang hidup itu. Dialah sang pencipta dunia. Dialah terang hidup sesungguhnya bagi manusia. Kalau di luar itu hanya palsu, saudara.
menjanjikan segala kebaikan, menjanjikan segala kedamaian, tetapi sebenarnya dia sendiri nantinya akan dihukum. Ya, iblis setan itu semua akan diadili oleh Yesus, dihukum, dan semua yang mengikutnya. Kita ingatkan waktu peperangan Hermagedon terakhir, bagaimana iblis bersama pengikutnya itu banyak dan dia memerangi orang-orang dalam kemah, dalam kerajaan 1000 tahun. Apa yang terjadi? Yesus binasakan mereka semua. Yesus semua lempar mereka ke api neraka. Itulah kematian iblis dan setan-setan dan pengikut-pengikutnya. Tidak ada satupun, sebab mereka melawan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersyukur. Yang kedua kita melihat siapakah sang putra Natal itu? Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima. Coba kita perhatikan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, saudara. Amin. Jadi kita melihat di sini, ya, siapakah sang putra Natal itu? Dia adalah raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Kenapa dikatakan dia raja di atas segala raja? Kerajaannya kekal, saudara. Dan kerajaan yang banyak di bumi ini semua nanti akan, semua ada dalam penghakiman, semua ada dalam kuasa. Dialah yang akan mengadili segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, saudara, nanti semua hanya dialah raja. Tetapi kerajaan yang kekal itu nanti juga yang akan memerintah adalah ya orang-orang pilihannya. Dikatakan kamu juga akan memerintah bersama-sama dengan dia. Siapa? Itu mereka yang rela bayar harga mengikut Yesus. Rela pikul salib mengikut Yesus. Salib yang tidak biasa. Rela dianiaya, rela disiksa, rela menderita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua di sana ya dalam kitab Yesaya tadi, dia adalah penasehat ajaib. Dan banyak di situ. Dia juga adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Artinya dia Allah yang maha kuasa, yang perkasa. Tidak ada yang sanggup melawan dia. Amin, saudara. Siapa yang sanggup melawan Tuhan? Tidak ada. Ya. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Ya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus katakan, sekian lama kamu bersamaku. Jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa sebenarnya satu. Dia Bapa yang kekal. Memang untuk pendekatan pengajaran kepada manusia, dia sebagai Bapa, sebagai anak, dia sebagai Roh Kudus. Sebetulnya satu, ada di dalam Yesus. Nantinya hanya di dalam Yesus. Amin. So, Bapa dan Roh itu tidak terlihat, saudara. Itu hanya berbicara tentang otoritas, kemudian otoritas kuasa. Tetapi hanya di dalam anak yang dapat dilihat. Semua hanya di dalam dia. Amin, saudara. Itu untuk dipahami, untuk dimengerti. Coba jangan rumit-rumit. Amin. Dialah Bapa yang kekal. Dialah Raja damai. Amin, saudara. Raja damai tadi dikatakan. Kerajaan yang kekal, juga dia adalah Raja damai. Yesus katakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti diberikan oleh dunia. Amin, saudara. Sebab itu biarlah dia sebagai Raja damai itu bertahta dalam hidup kita. Nah, kalau Allah Raja damai dalam hidup kita, saudara, dalam keadaan apapun saudara akan merasakan ada sukacita,
ada damai sejahtera. Apapun keadaan. Amin saudara. Orang lain tidak dapat merasakan, tapi itu pribadi, ya, dengan Allah. Damai rasanya. Amin. Saya ingat ibu saya sama bapak saya, dia suka menyembah Tuhan di ladang, di mana. Memang setiap hari mereka menyembah Tuhan, saudara. Kalau dia tidak pernah meninggalkan Alkitab ini, dimanapun mereka pergi ke ladang, wanitanya sambil kayak menatap, membawa, mencakul, bunduk, peda, kajang, menyembah Tuhan, baca. Mereka selalu berkata, aduh Tuhan, damai rasanya hidup ini. Walaupun sederhana, sukacita, sulit dan tidak bisa orang lain dapat memahaminya. Sebab itu datang dari pribadi, dari dalam. Amin. Dari dalam. Ada sukacita, ada damai yang luar biasa. Ada kebahagiaan. Nah itu sebabnya di dalam damai itu mereka dalam sukacita juga dalam pergumulan untuk mendoakan semuanya. Jadi dia menyembah Tuhan, dia berdoa bagi anak-anaknya, bagi cucunya. Jadi ada sukacita, ada damai sejahtera. Dia berdoa juga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Bahkan ayah saya pernah melihat bagaimana Yesus bersama murid-muridnya di perahu. Lalu dia juga dipanggil, ya, dalam perahu melintasi laut katanya. Lalu dia melihat dan Tuhan katakan, ada dua yang saya akan tunjukkan bagimu tentang keturunan. Ada dua. Dan itu yang selalu seperti benang yang tidak putus sampai kepada Tuhan di sana. Jadi bingung biasanya. Jadi salah satu dari murid katakan, dua yang dimaksudkan itu ini dari keturunanmu yang selalu dekat di hati Tuhan. Benar juga saya lihat ya. Saya sendiri di percakapan Tuhan jadi hambanya, dan juga adik bungsu saya, walaupun dia tidak jadi pendeta, tapi dia selalu menyembah Tuhan. Walaupun banyak persoalan di rumah tangganya anak-anaknya, tetapi akhirnya semua menjadi berhasil. Semua menjadi berhasil. Semua baik. Sebab apapun persoalan mereka dia bawa dalam doa, dia bawa dalam puasa. Jadi disitulah dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Amin. Bapak Ibu, suatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 29 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan seperti ini. Sang putra Natal itu adalah pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Ini tidak asing lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin saudara. Jadi sang putra Natal itu dia sebenarnya adalah sang penebus juru selamat dunia yang akan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Dia sang Mesias. Dia sang juru selamat. Tidak ada Mesias juru selamat lain. Amin. Sebab Mesias itu harus punya syarat yang kudus tanpa dosa. Harus punya syarat dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Hanya di dalam Yesus.
dicari di surga. Tidak ada manusia yang 100% di surga selain Yesus. Di bumi tidak ada manusia yang kudus dan juga Allah tidak, tetapi hanya dalam Yesus. Jadi dialah yang memenuhi syarat sebagai Mesias itu. Amin, saudara. Amin. Dan tidak ada yang lain. Yang keempat, Wahyu pasal 22 tadi ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 tadi. Haleluya. Wahyu pasal 22 ayat 12 tadi. Sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan Matius pasal 24, bagaimana kedatangannya? Matius pasal 24, haleluya, ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini, ya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin, saudara. Jadi kita melihat bahwa dia akan datang untuk memberi upahnya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan dia juga akan menghakimi setiap orang yang tidak dalam percaya kepadanya. Amin, saudara. Sebab itu kita bersyukur. Dan kedatangannya bukan lagi dalam bentuk dia biasa manusia biasa, tetapi dalam bentuk wujud yang sesungguhnya. Amin. Dia manusia, tetapi dia Allah yang sesungguhnya, penuh kekuasaan dan kemuliaan. Amin. Sehingga segala bangsa meratap, segala mata melihat, segala mulut semua mengaku, tetapi tidak akan sanggup melihat kemuliaan Anak Domba. Semua akan binasa, langit bumi hancur, semua ia musnah. Itu sebabnya waktu Yesus menyatakan dirinya itu adalah hari akhir dari segala yang hidup. Akhir. Tetapi itulah adalah hari kemuliaan bagi semua orang percaya akan menerima upahnya dan dikumpulkan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin. Tetapi sayang, nanti dikumpulkan juga dipisahkan. Ada yang sungguh-sungguh percaya, tetapi ada juga yang tidak hidup dalam pertobatan walaupun dia percaya. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ini, ya, ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Artinya memelihara hidup, ya, dalam kebenaran Tuhan. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi yang sangat mengerikan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi dari orang-orang yang pilihan juga dibagi sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Yang kambing dilempar semua ke dalam api. Itu ngeri, saudara. Oleh sebab itu kita percaya kita harus memelihara jubahmu. Amin. Hidupmu, karaktermu, supaya kita mempermuliakan Tuhan, ya, sehingga kita hidup menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebenarnya adalah Alfa
Seolah kita berdiri, kita bersyukur ya Tuhan. Dialah permulaan dan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, baik hidup kita masing-masing, dan yang menetapkan segala sesuatu, dan untuk menentukan segala sesuatu di akhir untuk selama-lamanya. Dialah Yesus itu. Sebab itu di dalam Natal ini tidak salah kita bersukacita, tetapi kita harus menyediakan tempat bagi Dia di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki komitmen di dalam iman kita, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari Dia. Yesus kebenaran yang menyelamatkan aku. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, keperluan anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara-saudara, Sang Putra Natal kita, Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menetapkan. Sebab itu, saudara, jika kita percaya kepada Dia, ini karena kasih-Nya yang luar biasa. Ini karena karunia-Nya, dan Dia tidak mau kita lepas dari kasih. Tetapi bagaimana kita dapat membalasnya? Kita harus membuka hati kita. Kita harus memiliki komitmen dalam hidup ini untuk kita tetap memuliakan Tuhan, menyembah Dia, memandang Dia, dan kita akan melihat bagaimana Dia bekerja di dalam hidup kita. Sebab Dia tidak jauh, tapi Dia ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita mau bertanya, bagaimanakah imanku? Tanya, rasakan Dia, nikmati Dia. Tanyakan hatimu, bagaimanakah hidup? Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan jamaah Tuhan, membutuhkan dukungan doa. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia yang memberi hidup kepadamu.
Engkau membuktikan pemulihan-Mu, pertolongan-Mu, rawatan-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan-Mu ada dalam otoritas kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Dia yang awal, yang akhir bagi-Mu. Dialah yang menetapkan, Dialah yang berkuasa dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil baginya. Dalam nama Yesus, Dia ada di dalam kehidupan-Mu. Dia menjadi jaminan dalam hidup-Mu dalam nama Yesus. Dia menjamah, Dia memulih kita semua dalam nama Yesus. Dia menolong Engkau dalam segala pergumulan-Mu dalam nama Yesus. Dia menjadi jawaban dalam nama Yesus. Dia menyatakan pertolongannya dalam nama Yesus. Dia membuktikan kebesarannya dalam nama Yesus. Segala apapun yang menjadi kerinduan hati-Mu, Dia tahu. Dia menyerancang yang terbaik dalam nama Yesus. Dia membuktikan kebesarannya dalam nama Yesus. Dia berkuasa. Dia melakukan perkara ajaib dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah jamahan Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Yesus. Dia menetapkan segala sesuatu menjadi baik dalam kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Dia menjamah anak-anak ini. Dia menjamah, Dia menolong dan membuktikan kebesarannya dalam nama Yesus. Dia membuktikan kebesarannya dalam nama Yesus. Dialah jawaban bagi kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk menyerahkan seluruh tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan penasihat Tuhan. Tuhan, kami juga merendahkan diri kami Tuhan, bersujud bersimpuh di hadapan-Mu. Mohon ampunan Tuhan akan dosa salah serta pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, tindakan dan tingkah laku kami yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, hidup kami sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Hidup kami tidak berarti tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Roh-Mu selalu bersemayam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tidak jauh dari kehadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah hidup kami Tuhan. Karena setiap perkara-perkara kehidupan kami selalu kami mengharapkan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami tadi telah mendengar sebagian dari benih firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu hidup indah di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu pada bulan Desember ini adalah akan hari kelahiran-Mu Tuhan, yaitu Putra Natal. Putra Natal adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Adalah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami manusia ini Tuhan. Karena kedatangan-Mu yang kedua kali bukan lagi untuk menyelamatkan kehidupan kami Tuhan, tapi adalah untuk menghakimi kami Tuhan dari segala perbuatan dan tindakan kami yang kami lakukan di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan Engkau meninggalkan kami Tuhan di dalam perkara kehidupan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau hidup kami tidak berarti Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berikan akal berhikmat kepada kami Tuhan, agar roh kami selalu serta dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan benih firman-Mu, Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Engkau urapi Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan saudara ini Tuhan, di dalam pelayanan mereka untuk mengembala kami Tuhan di gereja Kismani Provinsi Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, bukan setan, roh jahat, perbuatan jahat maupun dari berbagai macam penyakit, sehingga roh Tuhan selalu berada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan berkat dan firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu itu dapat berbuah dan menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami, agar kami selalu ingat akan firman Tuhan di setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kan pujian kita, ya. Tuhan menetapkan langkah
Kita semua adalah kata-kata Tuhan. Kita semua adalah kasih Tuhan. Haleluya. Sebab tangan-Mu selalu menopang kami. Kau selalu menyertai kami. Kau selalu memberkati kami. Engkau selalu menolong kami dalam segala hal. Apapun persoalan anak-anak-Mu yang ada di hadirat Tuhan pada saat ini, semua kami ada dalam jamaah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami ada dalam kemenangan-Mu. Bapak, Engkau Raja dari segala Raja. Engkau adalah Allah Bapa itu sesungguhnya. Engkaulah Sang Mesias satu-satunya. Tidak ada yang lain. Engkau yang berkuasa atas segala yang hidup, atas segala yang berkuasa, dan hanya semua ada dalam otoritas Tuhan. Oleh sebab itu Engkau jamah kami semua. Yang sembuh Kau beri kekuatan, yang susah Kau beri sukacita, yang lemah Kau beri kekuatan, yang menderita Kau memberikan Tuhan kemenangan daripada-Mu dalam nama Yesus. Demikian Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Bapak, Kau sendiri berkata Kau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu, dan Kau menyertai kami. Demikian juga dalam Natal ini Tuhan, yang kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu apa yang masih belum diperlengkapi, yang belum dikerjakan, yang belum dicukupkan dari apa yang kami butuhkan, semua Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, semua Engkau berkati panitia, dan Engkau pakai kami semua untuk kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
dan berkat dari Tuhan Engkau melimpahkannya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mata usaha pekerjaan mereka, baik mereka sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, para pengusaha, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai peternak, sebagai pekebun, sebagai buruh upahan, atau yang masih belum mendapat pekerjaan, tetap Tuhan buka dan Tuhan berikan pekerjaan, dan Tuhan nyatakan sukacita kami, menyatakan ya Tuhan supaya kami rajin berbuat baik, melakukan dan berkarya, sehingga dari segala sesuatu dari berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami kuat bukan karena kami mampu bukan karena kami, tetapi karena Engkau, ya Roh Tuhan yang bekerja, yang berotoritas di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami percaya Engkau tidak pernah mengizinkan ada kuasa kegelapan, ada kuasa kelemahan, ada kuasa roh-roh yang merancang yang tidak baik dalam kehidupan kami, dan Engkau hancurkan itu semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan Kau menjadikan kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera kuasa Tuhan. Engkau juga Tuhan yang tahu kebutuhan kami semua. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati kota kami, Engkau berkati ya Tuhan pemerintah kami, Engkau berkati lingkungan kami, tetangga-tetangga, sanak pemilik kami, keluarga besar kami dimanapun berada, ada dalam pertolongan, ada dalam otoritas Tuhan, dalam nama Yesus. Demikianlah Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan segala berkat-berkat-Mu, bahkan dari segala perbandaran-Mu, sehingga kami semua dilimpahkan dalam berkat Tuhan, dalam sukacita Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur menerima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.